Oke, baik, selamat malam Bapak Ibu semua. Kembali lagi bersama kita di sini pada Focus Solution Indonesia. Dan tentu malam hari ini bersama dengan Bapak Made Swendel, yaitu The Only HR Practitioner who is Healing Expert. Dan malam hari ini kita akan membahas topik mengenai hipnoterapi kembali dan mengkhusus terhadap motivasi diri. Jadi bagaimana hipnoterapi mampu meningkatkan motivasi diri pada diri seseorang. Dan malam hari ini pun kita akan langsung menanyakan pertanyaan-pertanyaan tentang motivasi diri ini yang mengkhususkan pada metode hipnoterapi langsung pada Pak Ade. Jadi pada malam hari ini pertanyaan yang pertama itu Pak Ade ya, terkait dengan motivasi diri. Bagaimana motivasi diri itu dapat ditumbuhkan pada diri seseorang? Oke, baik, terima kasih Ata. Salam jumpa, salam bahagia kepada semuanya. Sebelum saya menjawab itu, kita perlu dulu satu bahasannya ya. Motivasi itu apa sih? Kalau menurut saya motivasi itu adalah sebuah ajakan diri secara sadar dan tidak sadar untuk mencapai sebuah tujuan. Boleh juga begitu. Motivasi itu kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi motivation. Ya. Motivation itu kalau kita pecah jadi dua, itu akan menjadi motif dan action. Ya. Motif itu apa? Motif itu adalah rangsangan, impuls atau tujuan yang paling mendalam. Itu motif. Action itu apa? Tindakan, gitu ya, atau upaya. Itu action. Jadi motivation atau motivasi itu adalah satu tindakan yang datang dari dalam diri seseorang untuk mencapai sebuah tujuan. Itu motivasi. Nah, agar kita termotivasi, berarti kita harus mempunyai tujuan dulu. Ya. Setelah kita mempunyai tujuan, baru kita bergerak untuk mencapai tujuan itu. That is motivasi. Itulah motivasi. Kalau misalnya kita tidak memiliki tujuan dan kita bergerak, apakah itu motivasi? Jadi itu bisa jadi semangat bergerak, itulah belum tentu merupakan motivasi. Jadi di dalam siapapun ini ya, untuk menjadikan kehidupan kita itu menjadi lebih efektif, lebih efisien atau lebih produktif lah, maka yang pertama yang harus kita buat itu adalah tujuannya. What do you want? What do you really want in your life? Nah, hal ini bisa kita pecah menjadi tujuan-tujuan kecil atau tujuan-tujuan per segmen, bisa juga. Ya, salah satu contoh untuk diri sendiri, memiliki satu target menguasai satu bidang ilmu, itu tujuan. Atau misalnya tujuannya adalah untuk membuat tubuh menjadi slimming, itu tujuan. Atau misalnya dari sisi karir, mencapai jenjang karir yang lebih tinggi, itu tujuan. Atau mungkin dalam hal finansial, contohnya membeli mobil, membeli motor, itu tujuan. Nah, tujuan yang kita buat ini, kalau dalam bahasa manajemen itu ada yang disebut dengan SMART goal. SMART goal itu spesifik, ya, measurable, ya, A-nya itu apa? Achievable, ya, terus timetable dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, di dalam konteks hipnoterapi, maka tujuan yang kita buat itu harus mudah diterima oleh bawah sadar kita. Gitu. Nah,
bahasa yang mudah dimengerti oleh bawah sadar kita itu ya, itu ada 4P. 4P. Pertama itu adalah personal. Gunakan katanya itu adalah saya. Yang kedua itu adalah positif. Gunakan kalimat-kalimat atau kata-kata yang positif. Terus yang P yang apa namanya? Yang ketiga itu adalah present tense. Pola kalimatnya itu adalah pola kalimat yang sekarang. Dan P yang terakhir itu adalah pengulangan. Itu. Jadi kalau kita sudah membuat satu tujuan, ya salah satu contoh misalnya ya, saya adalah seorang Director of Sales and Marketing di Hotel Bintang 5 pada tanggal 31 Desember 2020 misalnya. Terus itu yang ditanamkan ke dalam diri secara berulang-ulang. Untuk memenuhi 4P ini, kenapa itu kita harus lakukan? Itu harus apa yang menjadi tujuan kita harus dimengerti dulu oleh bawah sadar kita, sehingga antara logika kita dengan bawah sadar kita ini bersinergi, bekerja sama. Gitu. Nah, setelah kita membuat satu tujuan motif tadi, langkah yang kedua itu adalah membuat apa yang harus kita lakukan agar tujuan ini tercapai. Actionnya tadi, plan of action dulu. Plan of action dulu, rencana tindakan. Nah, pada saat kita membuat rencana tindakan ini, ya, tanya aja dulu kepada diri kita mengenai goal tadi, ya. Apakah sudah menjadi goal besarnya atau sudah dipecah-pecah menjadi goal-goal yang kecil gitu ya. Kenapa hal ini begitu penting bagi saya? Kalau bisa menjawab itu ya, berarti benar-benar tujuan itu menjadi niat kita, menjadi intention kita, gitu. Menjadi niat, menjadi intention kita. Nah, begitu kita membuat bahwa goal itu menjadi intention kita, maka kita membuat rencana-rencana tindakan apa yang akan atau harus kita lakukan untuk mencapai ini. Dan kita benar-benar fokus kepada tindakan itu. Berarti di dalamnya ada komitmen. Tidak hanya komitmen, tetapi engagement. Jadi engagement itu adalah keterlekatan kita terhadap setiap langkah yang harus kita lakukan untuk mencapai goal tadi. Nah, begitu kita fokus dengan tindakan-tindakan apa yang seharusnya kita lakukan supaya lebih mudah dan cepat mencapai goal ini, itu dia dimaksud dengan attention. Gitu. Intention plus attention itulah yang disebut dengan belief atau keyakinan. Kalau kita sudah yakin akan sesuatu hal, siapapun tidak bisa menghentikan kita untuk mencapai hal itu. Gitu. Ya. Jadi hipnoterapi itu bisa membantunya mulai dari membuat goalnya, menanamkan goalnya itu di dalam mental kita, ya atau bahasa NLP-nya itu sering disebut dengan apa yang namanya ya, bukan outcome ya, outcome neuro outcome lah, gitu. Jadi sesuatu yang sudah bisa kita tanamkan di dalam diri kita, apa yang akan atau ingin kita capai, gitu ya. Nah, seringkali kita mendengarkan bahwa saya kehilangan motivasi, ya. Maksudnya kehilangan motivasi itu apa, gitu loh. Kadang-kadang orang itu tidak mengerti yang sebenarnya yang hilang itu apa. Apakah karena dia
tidak memiliki goal? Apakah dia memiliki goal tetapi dianggap tidak penting? Atau dia memiliki goal tapi dia tidak bekerja atau berperilaku sesuai dengan rencana kerjanya? Gitu. Atau mungkin dia punya goal, dia sudah berusaha untuk mencapai tetapi tidak tercapai. Gitu. Ya. Sehingga seringkali orang ini menyalahkan dirinya sendiri. Saya ini tidak berguna, ya, karena tidak mencapai apa yang saya inginkan. Saya tidak bisa menjalankan apa yang seharusnya saya lakukan sesuai dengan rencana saya. Saya gagal. Akhirnya menyatakan bahwa kehilangan motivasi atau bahkan frustasi. Tapi dalam hal ini ingatlah, sebetulnya yang gagal itu adalah rencana Anda, bukan Anda. Itu harus dibedakan itu. Bedakan. Ya, karena yang gagal itu hanya rencananya, bukan dirinya. Gitu. Kalau rencana satu gagal, itu mestinya ada rencana-rencana yang lainnya yang bisa masih tercapai kan? Itu. Makanya pada saat kita membuat plan, ada plan B, ada plan A, ada plan B, bahkan sampai dengan plan Z, gitu loh. Cuman kenapa orang ini merasa kehilangan motivasi? Karena dia tidak melihat hal-hal yang lainnya tadi, atau dia itu lupa menghargai tingkat pencapaiannya. Gitu. Oke? Jadi itu tadi terkait dengan pertanyaan motivasi gitu ya, dan apa itu motivasi dan bagaimana hipnoterapi mampu membantu seseorang dalam menumbuhkan motivasi diri. Itu sebetulnya cukup mudah ya. Beberapa kali itu saya praktekkan. Pernah saya makan di satu restoran di Padang Bintang 5 di Jakarta bersama istri saya. Waitressnya itu cemberut, jadi melayani saya itu cemberut, gerakannya juga tidak friendly dan lain sebagainya ya. Sini, oh udah Pak, oke. Coba diingat-ingat ya, sekitar seminggu atau sebulan yang lalu, pernahkah kamu mengalami satu peristiwa di mana pada saat terjadi peristiwa tersebut perasaanmu begitu senang, begitu riang, bahkan begitu gembira dan bahagia? Dia berpikir, oh ada Pak. Oke. Kamu bisa masih merasakan nggak apa yang kamu rasakan waktu itu? Bisa. Yang kamu rasakan waktu itu apa? Sangat bahagia. Bisakah kamu hadirkan rasa sangat bahagia itu sekarang juga? Coba kamu hadirkan aja, terus hadirkan aja rasa sangat bahagiamu itu saat sekarang ini. Nah, begitu saya bilang kalimat-kalimat itu, wajahnya dia sudah mulai berubah. Ya, yang tadinya itu merengut gitu ya, mulai ada senyum dan sumringah. Terus akhirnya yang saya bilang apa? Saya jabat tangannya. Nah, kayak begitu tuh. Senang saya melihatnya. Gitu. Nah, itu sesuatu contoh yang sangat-sangat ringan ya. Kalau di tempat kerja itu selalu saya lakukan dengan rekan-rekan kerja saya. Kalau misalnya saya lihat matanya gitu ya, oh ini ada ini, Mas, Mbak, Budi atau siapa ya, saya perhatikan matamu kok ada mendung, itu mau hujan ya, saya bilang. Hanya bilang begitu orang bisa nangis, gitu. Karena apa? Karena dadanya dia udah nyesek gitu loh. Nah akhirnya yang saya lakukan apa? Saya bantu dengan letting go, melepaskan apa yang dia rasakan itu yang membuat dadanya itu sesek. Gitu. Begitu lepas, tanamkan dengan sesuatu yang positif pada saat itu juga. Ya, seringkali saya itu hanya dengan menyentuh tangannya begini ya, dengan salaman dan sebagainya.
gitu. Atau untuk hal-hal tertentu saya begini kan, langsung begini gitu. Misalnya apa yang kamu rasakan gitu, kesel, tarik nafas yang kuat, hembuskan, hilang rasa keselnya, saya bilang itu sesuatu yang mudah yang bisa kita lakukan untuk membantu seseorang kembali lagi ke gairahnya atau bahkan ke motivasinya. Nah, seperti tadi saya bilang, pada saat membuat goal pun kita bisa bantu dengan metode hipnoterapi. Setelah itu memastikan tindakan-tindakannya supaya terarah agar goalnya lebih cepat bisa tercapai gitu ya. Itu bisa kita bantu juga dengan metode hipnoterapi gitu. Dan kalau hal-hal yang seperti itu bisa kita tanamkan dengan visualisasi, bisa kita gunakan juga dengan yang namanya future wish. Jadi future wish itu adalah kita buatkan satu visualisasi di dalam pikirannya bahwa benar-benar dia sudah mengalami peristiwa yang diinginkan. Setelah itu kita bawa ke masa depan gitu. Jadi sampai dengan sebulan yang akan datang, 6 bulan yang akan datang, 2 bulan yang dalam jangka panjang, setahun yang akan datang, kira-kira energi motivasinya itu masih terasa nggak? Itu yang bisa kita bantu, termasuk juga hal-hal yang ringan ya. Misalnya nih begitu menanamkan tujuan di dalam dirinya gitu ya, ada penolakan kan seringkali kan ya, di dalam batinnya nggak mungkin dan sebagainya. Nah, perasaan tidak mungkin itu getaran energinya itu kemana gitu loh. Katakanlah misalnya seperti ini gitu. Di request saja, bantu di request, buat itu menjadi lebih kencang ke atas ke bawah gitu ya, sampai benar-benar yang bersangkutan itu benar-benar merasakan menyatu dengan semesta. Baru dibuat anchornya. Itu bisa kita bantu dengan berbagai tools lah, dengan hipnoterapi. Cuman untuk bisa sampai membantu hal-hal yang seperti itu, kamu harus berlatih. Itu loh, harus terampil dulu gitu. Sehingga pada saat memberikan bantuan kepada orang lain itu menjadi mudah. Oke? Baik. Mungkin di sini ada teman-teman gitu Pak Ade, ada yang ingin di hipnoterapi untuk meningkatkan motivasi diri seperti itu. Kalau untuk di Fokus Indonesia ini berapa kali misalkan sesi hipnoterapi yang bisa teman-teman dapatkan? Tergantung sih ya. Kalau untuk motivasi yang ringan sekali aja itu udah beres lah. Ya. Tapi kalau ada beberapa klien saya di Jakarta gitu ya, ingin dibimbing dalam setahun itu juga bisa. Jadi setahun, dalam setahun itu kan terdiri dari 54 minggu kan. Kalau misalnya ketemunya setiap minggu berarti 54 kali pertemuan nanti. Nah, satu kali pertemuan itu antara 1 sampai 1,5 jam. Tinggal kalikan aja itu berapa jam jadinya. Atau misalnya dibagi 2 aja, sehingga memerlukan pertemuan itu hanya 27 kali misalnya. Atau misalnya bisa aja pertemuannya itu adalah sebulan sekali, bisa juga gitu. Nah, pertemuannya itu yang awal 1, 2, 3 aja ini bisa harus tatap muka, tapi yang 4, 5 dan lainnya ini bisa tatap muka, bisa dengan video call ataupun bisa Webex seperti sekarang, bisa dengan Zoom, itu bisa. Tetapi itu harus benar-benar ada komitmen gitu. Dan saya pernah loh memecat klien karena dia tidak mengikuti komitmen yang harus dia lakukan untuk mencapai tujuannya dia gitu. Jadi di perjanjian awal itu biasanya saya sudah setup bahwasanya sewaktu-waktu masing-masing pihak ini bisa untuk saling memecat gitu ya. Kalau misalnya di klien-klien itu merasa tidak ada manfaatnya atau saya lalai dan sebagainya, silakan ada pecat. Nah, kalau klien sampai memecat, saya sebagai coach atau sebagai terapisnya ya, tentunya dengan data-data yang valid gitu ya, uangnya saya kembalikan
Tapi kalau saya yang memecat ya, itu tidak bisa uangnya dikembalikan lagi. Gitu. Ya, jadi harus ada komitmen yang kuat untuk mencapai sesuatu hal. Beberapa kali sih klien-klien kadang-kadang merasa tidak nyaman dengan saya. Wajar gitu loh. Kalau sudah mencari coach atau mencari terapis ya, Anda dibuat tidak nyaman supaya Anda bergerak gitu loh. Kalau Anda ingin dibuat nyaman ya, santai dan sebagainya ya, jangan cari coach, jangan cari terapis ya, kelola diri sendiri aja udah bisa gitu loh. Tapi kalau Anda ingin dibuat merasa tidak nyaman, gerak gitu lah, untuk jengah gitu lah, untuk mencapai sesuatu hal gitu ya, cari coach, cari terapis untuk membantu Anda, untuk membakar Anda, untuk memecut Anda ya, supaya Anda bisa lebih cepat menjadi lebih baik. Gitu. Okay. Baik, itu tadi penjelasan dari Pak Made terkait dengan motivasi dan bagaimana hipnoterapi dapat membantu seperti itu ya, terkait dengan motivasi diri. Yang dibutuhkan yang pertama itu adalah komitmen yang kuat di dalam diri, mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya, dan tujuan yang besar bisa dibagi menjadi tujuan-tujuan kecil sehingga lebih mudah dicapai gitu Pak Made ya. Baik, ini sesi terakhir yang ingin mungkin Pak Made sampaikan kepada teman-teman sebelum kita menutup acara malam hari ini. Sebagai gambaran aja, kalau saya terbiasa menggunakan untuk personal goal gitu ya, ada 6 kristal ya. Karena yang utama bukannya seberapa banyak uang yang mampu Anda hasilkan, bukan itu, tetapi seberapa seimbang hidup Anda. Nah, yang saya gunakan itu ada 6 kristal. Itu istilahnya 6 kristal. Salah satu kristal ini itu pecah, yang lainnya juga akan terganggu. Nah, kristal-kristal yang saya gunakan itu adalah, yang pertama itu adalah diri sendiri. Goal untuk diri sendiri. Macam-macam itu. Apakah kesehatan, ya, penguasaan satu kompetensi tertentu misalnya ya, atau menuangkan ide kreativitas dan sebagainya, itu diri sendiri. Gitu. Nah, setelah goal diri sendiri ini itu dibuat, ya termasuk juga pertanyaannya tadi untuk mencari value-nya ya. Kenapa hal ini begitu penting bagi saya? Itu saya jawab. Setelah itu ada action plan-nya. Nah, yang kedua itu adalah karir. Gitu. Karirnya macam-macam karirnya, sesuai dengan yang Anda inginkan. Ya, mungkin kamu ingin menjadi Director of Human Resources atau apapun itu gitu. Silahkan bikin karirnya itu sejelas-jelasnya juga. Oke. Nah, kalau diri sendiri itu positif, lebih mudah nggak mencapai karir? Lebih mudah. Kalau karir naik, keuangan naik nggak? Naik. Keuangan pasti naik. Maka kristal yang ketiga itu adalah finansial. Finansial ini itu tidak hanya pendapatan loh, tetapi juga pengeluaran, termasuk juga investasi di dalamnya. Gitu. Nah, kalau diri Anda sudah bagus, karir Anda bagus, terus dari sisi finansial Anda itu bagus, kira-kira keluarga menjadi lebih harmonis dan produktif nggak? Ya. Jadi yang keempat itu adalah keluarga. Gitu. Kalau keempat hal ini sudah dicapai dengan bagus ya, status sosial Anda itu gimana kira-kira? Lebih baik. Nah, itu kristal yang kelima, yaitu sosial. Sosial itu tidak hanya bagaimana Anda bersedekah mendanai dunia kepada orang lain ya, tetapi juga bagaimana Anda peduli dengan lingkungan misalnya. Ya, itu juga termasuk sosial. Termasuk juga apa yang Anda lakukan, ya kita karangnya lah. Kalau yang di kalau yang di Bali gitu loh. Bagaimana Anda bisa seimbang dengan manusia, bagaimana Anda bisa seimbang dengan dengan lingkungan, bagaimana Anda bisa
sifatnya adat, budaya, ya, agama dan sebagainya. Nah, 5 hal tadi supaya bisa berjalan dengan bagus, maka landasilah dengan spiritual. Gitu, ya. Nah, faktor-faktor spiritual itu banyak, ya. Ya, salah satu contohnya apa? Salah satu contohnya adalah bagaimana kita bisa memiliki integritas yang baik, ya. Bagaimana kita selalu jujur kepada diri sendiri, orang lain, dan pada saat kita mengambil pekerjaan-pekerjaan kita juga, itu hal-hal yang sifatnya spiritual. Bagaimana kita mampu menjadi seorang pelayan bagi orang lain, dan bagaimana juga kita mampu menjadi seorang leader bagi diri sendiri dan orang lain. Nah, itu faktor-faktor spiritual. Nah, salah satu dari ke-6 kristal ini pecah atau kecil intensitasnya, tentunya akan membawa dampak, yaitu tidak seimbangnya kehidupan kita. Ibaratnya roda, kalau bulat begini sekalipun kecil larinya bisa kencang loh. Tapi kalau satu faktor itu besar, yang lainnya itu kecil-kecil, ya, lari kita itu akan terbata-bata, gitu. Banyak hambatan di dalam kehidupan kita. Itu okay. Baik, itu tadi statement atau penjelasan untuk dari Pak Made terkait dengan motivasi, gitu ya. Bagi teman-teman atau Bapak Ibu sekalian yang ingin meningkatkan motivasi dan melalui hipnoterapi, bisa langsung datang ke Focus Solution Indonesia, bisa nulis atau menghubungi narasumber kita di nomor 081327147747, atau bisa juga menghubungi lewat Facebook dan juga Instagram kita di Focus Solution Indonesia. Baik, itu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini, dan kita tutup dengan terima kasih dan selamat malam.